Selamat pagi Bu Ratna. Mak pagi ku Najiro. Apa kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, kami dari CGP Angkatan 6 ini ada tugas supervisi akademik. Kebetulan saya mengambil kelas Ibu. Apakah boleh saya masuk di kelas Ibu Bu? Boleh? Kita di kelas 5A ya Bu ya? Iya, iya. Itu pagi hari ini bisa Bu? Bisa. Di pagi hari ini mata pelajaran yang kita ambil apa Bu di kelas Ibu? Yang pertama matematika, yang keduanya tema. Itu jam pertama aja ya Bu ya, matematika. Untuk matematika itu materi apa Bu yang akan dipelajari? Materinya tentang pengumpulan data. Pengumpulan data. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Bu? Siswa dapat menjawab soal berdasarkan gaya belajarnya. Dua, siswa dapat memaparkan hasil diskusi yang dibagi dengan kelompok. Nah, tadi Ibu bilang ada gaya belajar. Gaya belajar seperti apa itu Bu? Gaya belajarnya ada dia yang menyukai pakai audio, yang kedua yang kinestetik. Audio dan kinestetik. Bagaimana Ibu bisa membagi gaya belajar itu? Dari mana Ibu bisa menyimpulkan bahwa gaya belajar anak itu seperti itu, mau audio dan kinestetik tadi? Saya bertanya apa yang disuka anak, apakah melalui media gambar ataupun yang melalui audio ataupun suara dia. Ibu kelompokkan seperti itu ya Bu ya. Jadi yang waktu Ibu pembagian kelompok itu kapan Ibu lakukan? Saya melakukannya sebelum hari belajar itu dimulai, pelajaran itu dimulai. Hari sebelumnya udah dikelompokkan. Ada tidak hambatan yang Ibu hadapi? Hambatan dalam belajar anak apa dalam media? Dalam pembelajaran yang Ibu hadapi di kelas atau media juga ada hambatan? Kalau hambatan di kelas yang mengenai anak yang kurang percaya diri ada. Kurang percaya diri? Itu yang kurang percaya diri itu dari 1 sampai 10 itu berapa? Yang nilainya? Yang kurang percaya diri berapa anak? 1 sampai ada 10 persennya? Persennya, cuma ada paling 2%. 2%-nya Bu. Penyebabnya itu apa Bu? Penyebabnya ya ada anak yang kurang percaya diri, memang dia anak pindahan Bu. Jadi dia pindahan, jadi beradaptasi ke lingkungan baru dia kurang. Itu pindahnya itu baru berapa bulan ini atau memang sudah lama Bu? Baru beberapa bulan. Terus tadi Ibu bilang ada hambatan dalam media ya Bu? Itu hambatan seperti apa Bu? Medianya kan rencana saya ingin membuat dari pakai visual dia Bu. Cuma kadang medianya yang hambatannya ada listrik. Listriknya tiba-tiba mati. Iya. Ya listrik kita kan pada dengan perusahaan Bu ya. Jadi kendalanya pada listrik itu aja, pada listrik aja. Sama kadang hari sebelumnya kendalanya di printer. Jadi untuk menghindari seperti kendala-kendala seperti ini, jadi gimana? Apa Ibu lakukan agar tidak terjadi lagi hambatan-hambatan seperti ini? Kok mengenai listrik kan karena memang kita listriknya ada dari perusahaan. Saya melakukan pendekatan ke perusahaan untuk bisa mengapakan listrik biar jangan terputus ataupun mati pas pembelajaran berlangsung. Jadi komunikasi ya Bu ya? Komunikasi dengan perusahaan. Ya, terus seperti apalagi Bu? Itu aja. Dengan anak ya Bu ya, kita belum selesai dengan anak tadi. Apa yang Ibu lakukan agar anak tadi kan yang kurang percaya diri tadi, strategi apa yang Ibu lakukan biar membuat anak itu timbul lagi kepercayaan diriannya? Pertama saya melakukan pendekatan dengan cara mengajak dia ngobrol ataupun cerita. Pas waktu istirahat saya ajak dia ngobrol. Saya tanya tentang keadaan keluarganya, kemana dia di rumah, ataupun tempat sekolah dia dulu sebelum masuk kemari. Nah, itu setelah Ibu melakukan pendekatan seperti itu, setelah Ibu bercerita,
adakah perubahan yang dialami anak tersebut, Bu? Mudah-mudahan untuk saat ini udah ada berkurang, tapi memang belum maksimal apanya, tapi udah mulai agak karena kan setiap strategi yang kedua saya melakukan diskusi kelompok. Yang ketiganya saya juga melakukan baca doa ke depan secara bergiliran. Jadi dia merasa tertantang untuk maju ke depan, walaupun pertama dia susah untuk maju ke depan mimpin doa. Setelah kawannya bergiliran udah maju ke depan, dia mudah-mudahan sekarang udah mulai bisa berbaur. Mau dia maju ke depan, Bu? Udah mulai mau. Jadi Ibu bukan hanya pendekatan aja ya kan, Bu? Ibu juga melakukan tadi kata Ibu tadi diskusi ya kan, Bu? Iya, diskusi. Terus tadi Ibu juga bilang Ibu melakukan membuat kesepakatan tentang memimpin doa. Doa. Itu kalau memimpin doa itu memang ide dari Ibu atau memang kesepakatan dari seluruh kelas? Ibu aja yang menetapkan peraturan itu? Kesepakatan dari seluruh kelas. Kesepakatan bersama-sama ya, Bu? Kesepakatan bersama. Setelah ada tidak hambatan waktu itu? Ada nggak yang nggak mau maju ke depan? Ada nggak seperti itu? Ada juga anak yang kurang percaya diri, dia memang nggak bisa, Bu. Ya. Jadi gimana? Apa yang Ibu lakukan? Saya mendekatinya, bilang itu kawannya bisa, cobalah pelan-pelan, kan kita satu kelas ini sama-sama semua, nggak ada yang perlu ditakutkan. Belajar itu kalau salah nggak apa-apa, nggak akan Ibu marah gitu. Artinya Ibu memberikan motivasi ya kan, Bu? Iya. Motivasi untuk mereka yang kurang percaya diri tadi. Sangat bagus sekali, Bu, itu. Nah, kita kembali ke materi yang tadi, yang matematika tadi. Apa saja yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang ingin dilakukan tadi, Bu? Saya menyiapkan kalau untuk media audio, saya menyediakan speaker sama HP untuk merekam suaranya di situ. Iya. Yang kedua, saya menyiapkan kertas berwarna untuk yang kinestetik. Ya, itu saja, Bu. Ya. Perangkatnya sudah ada semua, Bu? Perangkatnya udah ada. Siapa yang terlibat dalam persiapan Ibu ini? Ada nggak yang terlibat? Untuk saat ini saya sendiri yang ngapakan sama anak-anak. Untuk kedepannya adakah yang dirubah? Ada, inilah memang jadi kendalanya yang ada karena saya bekerja sendiri, jadi kurang kurang maksimal hasilnya. Jadi saya mengajak kawan-kawan, rencana saya untuk mengajak kawan-kawan sejauh yang biasa satu kelompok dengan kami yang bersama-sama belajar ya? Belajar, iya. Strategi apa saja yang udah Ibu siapkan tadi? Udah Ibu bagi kelompok ya, gaya belajarnya tadi. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa, Bu? Pengembangan yang dicapai, saya berharap anak mampu mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang kedua, saya juga berharap siswa dapat memaparkan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi kawan-kawan yang lain, kelompok lain maksudnya, bisa mengetahui apa hasil diskusi kelompok ini sama kelompok yang satu. Sekali, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sudah bersedia memberikan izin saya untuk masuk ke kelas Ibu. Apakah bisa kita mulai sekarang, Bu? Kayaknya jam sudah menunjukkan ya. Bisa. Boleh. Ya, ayo, Bu. Ayo. Makasih banyak, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah depan, gerak. Gerak. Buku. Salam kepada Ibu Guru.
yang terbesar, ataupun yang sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Ah, udah. Coba dibuka bukunya tadi halaman 166. Udah? Di sini kita nanti tujuan pembelajaran hari ini yang ingin dicapai adalah anak-anak ibu dapat mengumpulkan data sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya ada yang suka dia pakai video, audio, ataupun pakai gambar. Siapa yang mau pakai video? Ada? Fokus, melihat, mendengar, fokus. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah di bawah meja atau di bawah kursinya ada sampah? Yang pertama, kelompok yang mengangkat gaya belajarnya pakai audio, ada 2 kelompok. Yang lainnya ada pakai yang kinestetik ataupun memulai apa gambar, nanti dia pakai gambar ya. Sekarang kita mulai apanya yang di pembelajaran matematika tentang pengumpulan data. Ini dikasihkan dan kelompok ini nanti disusun apanya ya. Per kelompok ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu dapat mengumpulkan data sesuai dengan gaya belajar yang kalian inginkan. Yang semalam udah ada yang dipilih audio sama yang kinestetik. Yang tujuan kedua adalah anak-anak ibu dapat mempresentasikan apa yang kalian buat hasil jawaban dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu, gimana perasaannya hari ini? Senang, Bu. Sudah kita belajar? Sudah, Bu. Kalau sudah senang artinya kita bisa untuk memulai pelajaran dengan semangat. Materinya pengumpulan dari data. Ada yang tahu nggak pengertian dari pengumpulan data? Ada, Bu. Ya, Rona. Data yang belum tersusun disusun menurut urutannya. Bagus. Ada lagi yang lain? Akan buka halaman 169. Ya. Yang ada di situ ayo berlatih. Ya. Data nilai ulangan matematika kelas 5 SD. Yang untuk kinestetik susun di kertasnya. Apanya yang ada nilai apanya A, B, C sampai E disusun di situ. Yang untuk yang audio silakan dengarkan dari audionya baru disusun. Ditulis waktunya. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang. Tulis apa? Mendapatkan nilai ulangan matematika. Tulis nama apanya? Apanya situ apanya? Dari data di atas tersebut, jawablah 5 pertanyaan berikut. 1. Nilai tertinggi yang didapat siswa. Nilai tertinggi. 2. Nilai yang paling baik didapat siswa. 3. Nilai yang paling sedikit didapat siswa. 4. Nilai data yang
Gimana perasaan ibu setelah ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi bu? Saya merasa cukup senang ya. Cuma ya ada sedikit keraguan karena sebagian anak ada yang nggak sekolah. Nah kenapa itu bu? Karena kendala jalan, transportasinya nggak bisa lewat karena jalannya rusak. Kita kan kemarin bu, kita kan udah melakukan praobservasi ya kan bu, terus itu observasi di kelas. Nah sekarang kita melakukan pasca observasi ya bu ya. Siap ibu? Iya. Tujuan pembelajaran yang ibu inginkan apakah sudah tercapai bu? Saya rasa sudah tercapai. Apa tujuan pembelajaran ibu tadi ingin sampaikan? Apa saja? Tujuan pembelajaran saya yang pertama, anak-anak telah dapat menjawab soal yang telah saya berikan dengan gaya belajar yang mereka inginkan. Gaya belajar seperti apa bu? Gaya belajarnya ya ada yang audio, ada juga yang kinestetik. Audio dan kinestetik ya semalam kan ada 2 ya kan bu yang itu. Terus apakah semuanya itu sudah tercapai bu? Alhamdulillah sudah tercapai. Dari skala 1 sampai 10 itu berapa? Saya rasa udah tercapai 10. Hebatnya maka hebat sekali bu ya, udah sampai 10 ya bu. Untuk ini kan tujuan pembelajaran sudah tercapai ya bu ya. Ada nggak kendala-kendala yang ibu hadapi tadi itu dari strategi yang ibu sampaikan sama anak-anak? Ada sedikit kendala ya. Kendalanya ada anak yang kurang percaya diri. Memang anaknya memang anak baru pindahan, mungkin dia kurang beradaptasi sama lingkungan kelas yang baru. Jadi dia kurang percaya diri, disuruh ke depan nggak mau ngerjakan apa, dia kurang itu dia. Iya, kemarin tuh saya lihat juga ya bu ya, di kelompok audio ya kan bu. Iya. Anak yang kurang cekatan. Itu dia ikut di kelompok audio itu emang pilihan dia ataukah itu memang ibu yang mengelompokkan ke sana? Pilihan dia. Dan dia sendiri. Karena memang anak-anak dikelompokkan berdasarkan pilihan mereka yang dibuat situ. Ya. Terus bu ya kan yang kemarin tuh untuk maju ke depan memang dia tidak mau kemarin bu ya. Gimana cara ibu mengatasinya bu? Saya melakukan pendekatan. Pada waktu jam istirahat dia saya panggil, saya cerita, ngobrol, tanya tentang gimana keadaan dia di rumah, keadaan sekolahnya di sekolahnya lama dulu, apakah dia memang begitu, dia sifat dia memang kayak gitu, apa memang karena udah pindah kemari dia kayak gitu. Yang kedua saya buat acara memimpin doa secara bergilir yang telah disepakati semua warga kelas. Apakah dia mau bu? Mudah-mudahan udah mulai mau dia, karena kan dicontohkan sama kawannya. Kawannya dia bisa, yang ini si Anu aja bisa, masa nggak bisa? Coba yang kita dalam kelas ini kan sama-sama warga kelas, sama-sama satu keluarga namanya, kenapa harus malu? Berubahlah dia, mula-mula dia memang masih takut-takut, tapi seterusnya udah mulai mau dan maju ke depan, nggak pala harus diapain lagi. Ibu berikan motivasi ya. Dari lingkungan keluarganya seperti apa bu? Apakah ibu ada pendekatan juga? Ke keluarganya saya memang belum ada ke rumah orang tuanya. Memang pernah sekali datang ke sekolah, ada masalah apa sedikit ya. Itu saya sampaikan sama orang tuanya. Tapi untuk ke rumah belum ada. Jadi ibu sudah melakukan pendekatan ya kan? Dari memanggil anak tadi waktu istirahat. Terus yang kedua ibu melakukan pembiasaan anak dengan memimpin doa ya kan bu. Terus ada lagi strategi ibu lakukan selain itu? Membuat anak kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Adakah perubahannya bu? Itulah memang udah berangsur-angsur berubah anaknya, udah mulai ada perubahan ke lebih lebih mau berbaur sama kawannya. Jadi disuruh dia walaupun kadang agak-agak tapi udah mau dia mengerjakan. Itu cuma satu saya lihat itu bu ya, seperti itu.
Eh, terus apa Ibu apa ya tanggapan dengan apakah sudah komunikasi dengan kepala sekolah ataukah Ibu sendiri yang menghadapi permasalahan tersebut? Komunikasi dengan kepala sekolah udah, sama kawan sejawat juga udah. Jadi apa tanggapan mereka, Bu? Memang di pelajaran lain, maksudnya di guru bimbing studi lain, memang anaknya memang kayak gitu. Di pelajaran agama, di pelajaran olahraga, memang anaknya kurang makanya. Itu memang kurang percaya diri atau kurang dalam segi pembelajaran, Bu? Yang ada juga di segi pembelajaran memang anaknya kurang, memang anaknya gimana dibilang kayak kurang apa namanya, pengetahuannya kayak kurang gitulah. Ada kayak anak-anak yang autis gitu menyendiri. Oh, memang anaknya ada apa ya, anak yang mempunyai kelebihan ya kan, Bu ya, kebutuhan khusus ya kan. Jadi sebelum dia masuk ke sekolah kita dulu ya kan, Bu, gimana itu tanggapan oleh kepala sekolah ya kan, Bu? Soalnya kan anak itu kan mempunyai latar belakang seperti itu. Apakah ada memang sudah sampai dari orang tua murid itu ada penyampaiannya ataukah tidak ada? Kalau kepala sekolah ke orang tua saya kurang tahu ya, Bu. Tapi saya sama orang tua memang udah ada komunikasi yang pas waktu orang tuanya datang ke sekolah. Memang dia menyampaikan memang anaknya memang kayak gitulah, pendiam, ada keistimewaan, kurang apa dia memang kurang tanggap apanya. Jadi menghadapi anak yang seperti itu, bagaimana strategi Ibu? Apa ya strategi yang Ibu lakukan itu? Itulah saya melakukan pendekatan tadi. Saya melakukan pendekatan, saya jumpai dia, suruh dia waktu pas anak lain istirahat, dia saya ajak ke meja saya tanya, itu yang saya tanya tentang kemana dia belajarnya di rumah, waktu dia sekolah dulu di rumahnya dia kemana sama keluarganya, sama abang apa, sama adiknya. Untuk sama teman-temannya tuh gimana, Bu? Sama teman kayaknya enggak pala itu kali, masih mau berbaur. Masih Masih ya. Tapi walaupun memang beda sama anak lain, tapi dia mau berbaur. Nah, kan itu dari segi apa namanya masalah anak ya kan, Bu, kendala di anak. Kalau untuk kendala di pembelajaran ada tidak, Ibu? Pembelajaran keseluruhan apa anak yang dipelajari pembelajaran matematika yang kemarin itu? Pembelajaran itu ada anak yang kurang aktif, ada juga yang kurang aktif di dalam, kan dibuat di situs kelompok. Yang sebagian memang dia aktif, ada sebagian anak yang kurang aktif dalam berkelompok itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu, bagaimana, apa yang Ibu lakukan? Saya mengadakan itu biar menarik. Saya buat permainan. Jadi waktu orang itu merasa jenuh, jadi buat permainan untuk menghilangkan kejenuhannya sejenak. Permainan seperti apa itu, Bu? Kami bikin permainan tebak angka. Permainan tebak angka. Yang seperti apa itu, Bu? Yang tebak angka dia kan kawan yang satu berdiri, kelilingnya kali ada berapa orang, satu kelompok itu. Ya, yang satu nanti nembak perkalian pamannya. 5 kali 5. Siapa yang jawab duluan diantara yang apa? Jadi yang nggak bisa jawab, dia kena hukum. Hukumannya seperti apa itu, Bu? Kalau ada kesalahan. Kalau hukumannya ya biasanya paling nyanyi lah di depan. Jadi untuk hiburan anak-anak. Biar nggak merasa jenuh ya, Bu. Karena pembelajaran matematika tersebut ya, Bu ya. Strategi Ibu bagus sekali, Bu ya. Semoga lancar ya. Untuk kedepannya Ibu lakukan seperti itu ya, Bu ya. Iya. Insya Allah. Kapan rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan, Bu? Kedepannya untuk lebih apanya, saya mungkin di pembelajaran berikutnya akan saya buat yang pembelajaran yang menggunakan visual. Jadi dia kan ada gambar, dia lebih menarik anak-anak kalau kita buat yang ada gambar-gambarnya gitu. Kenapa kemarin itu tidak menggunakan gambar atau bentuk visual itu, Bu? Kenapa? Kendala pas semalam itu kan listrik tiba-tiba mati. Karena kita kan listrik kan dari perusahaan kan mati. Jadi pas mau ngeprint nggak jadi jadinya. Jadi nggak jadi bikin
siapa saja yang Ibu libatkan untuk rencana Ibu ini? Saya melibatkan ada juga teman-teman sejawat yang ada di komunitas kita, yang Ibu sudah tahu kan, yang Iya. anggotanya ada yang orang Bu Frida, ada Bu Lia, ada juga yang lain-lainnya dari situ. Jawabannya itu bisa didapatkan. Kapan Ibu mau bahas dengan komunitas kita itu rencana Ibu ini? Kalau bisa ya secepatnya ya, karena kan kita udah mau dekat ke puasa lagi, nanti bentar lagi udah semester genap, jadi kalau bisa cepatnya gitu kan. Kalau lebih tepatnya Bu ya, secepatnya itu kapan Bu ya? Kira-kira kok bisa ya minggu-minggu ini lah bisa. Minggu ini bisa. Lebih tepatnya siapa yang mau Ibu libatkan? Kan kita kan banyak komunitas kita ya kan Bu, 9 orang itu. Di antara 9 orang itu kan ada kelas rendah dan kelas tinggi ya kan Bu. Siapa yang mau Ibu libatkan? Yang saya libatkan yang pertama ya Bu Frida, Bu Erni, Bu Lia, Bu Santi. Iya. Itu yang biasa Yang kelas-kelas tinggi ya kan Bu. Bu Santi kan yang di jurusan apa ya? Apa namanya, pendidikan agama ya kan. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan cepat terlaksana Bu ya. Dan mudah-mudahan sukses ya Bu ya rencana Ibu ini. Terima kasih Bu ya atas waktu yang sudah Ibu berikan. Dari saya melakukan pasca Ibu membuat perencanaan RPP Ibu sampai Ibu masuk ke ruang kelas, Ibu saat ini juga pasca observasi juga Ibu bersedia untuk berbagi pengalaman Ibu. Di sini kan saya pribadi Bu ya bukan untuk mencari kesalahan Ibu, tapi di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Tidak ada di sini yang hebat yang semua kita belajar. Kalaupun ada permasalahan kita pecahkan sama-sama. Seperti yang di komunitas kita ya Bu, seperti itu. Terima kasih banyak Bu. sama-sama.